Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas IPI 2A. Sejarah perkembangan hak cipta. Pada awalnya, hak cipta di Inggris dilahirkan di atas fondasi praktik bisnis, percetakan, dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya. Namun, seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris, kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalti yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran John Locke pada saat itu. Pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintah Republik Indonesia mengundangkan UU nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan perniagaan untuk menggantikan Undang-Undang Merek Dagang oleh kolonial Belanda. Undang-undang tersebut mulai ditetapkan dan diberlakukan pada 11 November 1961. Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden Republik Indonesia yakni Soeharto membuat sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan nomor 34 tahun 1986 yang dikenal dengan Tim Kepres 34. Tim Kepres 34 ini bertugas menyusun kebijakan nasional, perancangan perundang-undangan, dan sosialisasi di bidang HKI di kalangan instansi pemerintah. Pada tanggal 19 September 1987, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang hak cipta. Hal itu dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Pada tahun 1988, berdasarkan keputusan Presiden nomor 32, ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1992, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994, pemerintah Republik Indonesia menandatangani Final Act embodying the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation yang mencakup Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights atau Persetujuan TRIPS. 3 tahun kemudian, pada tahun 1997, pemerintah Republik Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Paten 1989, dan Undang-Undang Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan 3 undang-undang baru di bidang kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.
dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undang di bidang KI dengan persetujuan TRIPS. Pada tahun 2001, pemerintahan Indonesia mengesahkan UU nomor 14 tahun 2001 tentang paten dan UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang hak cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif 1 tahun sejak diundangkannya. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.